Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah. Energi universal, Sang Daya Semesta yang meliputi seluruh ciptaannya, meliputi timur dan barat, yang kemanapun kita memalingkan wajah kita akan selalu mendapatkan wajahnya. Dialah Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhannya semua manusia, apapun keyakinan dan agama mereka. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa sebetulnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa membersamai kita. Bahkan demi cinta kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Kapanpun kita datang kepadanya, Dia selalu siap sedia untuk menerima kita semua. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadiran Dia dalam diri kita, merasakan pelukannya, merasakan cinta kasih-Nya. Dia hadir dalam diri kita yang mewujud sebagai nafas pada diri kita. Karena dengan nafas kita bisa melihat, dengan nafas kita bisa mendengar, dengan nafas kita bisa merasa, dengan nafas tubuh kita menjadi berdaya, dengan nafas tubuh ini berwibawa, dengan nafas tubuh ini menjadi hidup karena kehadiran Dia. Kita mohon ridhonya, kita mohon berkahnya. Semoga ilmu yang dialirkan beliau melalui tangan-tangannya, melalui kepanjangan tangannya, menjadi ilmu yang menjadi syafaat bagi kita semua. Oleh karenanya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya suka ditanya judul oleh tim IT. Rabu besok judulnya apa? Ya kalau ditanya judul biasanya suka diam dulu saya. Apa ya judulnya? Pertama saya tidak pernah melihat judul-judul yang sudah apa saja. Gak pernah. Karena saya selalu yakin kalau hari ini adalah hari baru saya, pasti saya akan berada di kesadaran baru saya. Pasti ilmu yang dialirkan semesta kepada saya pasti bukan ilmu yang kemarin lagi. Karena kesadaran saya hari ini bukan kesadaran yang kemarin. Biasanya saya mengabaikan pertanyaan itu, kemudian melakukan aktivitas aja seperti biasa. Ya pagi-pagi saya olahraga, saya lari 7 kilo setiap hari. Nah biasanya begitu, kalau sedang lari, mata terpejam, saya sadari nafas saya tidak minta apa-apa, tiba-tiba judul ini datang. Sekelebatan aja, judulnya datang. Seperti itu mekanisme judul-judul yang datang ini. Sehingga hari ini judulnya adalah keunikan diri. Waktu judul ini datang, saya juga tidak tahu isinya apa.
Ya udah, biasanya saya sampaikan ke tim IT, judulnya keunikan diri. Jadi lengkapnya, keunikan diri ini adalah hadiah bagi dunia. Ya seperti itulah. Ya, intuisi itu kalau sudah hidup, ya terkadang kita itu tidak mengerti apa kehendak semesta yang akan dialirkan kepada kita. Nah biasanya kalau judulnya sudah ada, lalu suka datang tuh intuisi-intuisi lain. Gitu. Dan saya yakin semua sahabat yang hari ini, baik hadir di masjid ini, maupun yang sedang mendengarkan live di media sosial, itu orang-orang yang dipilih semesta untuk mendengarkan ini. Saya yakin. Karena judul ini kelihatan sepertinya kata-kata, sepertinya huruf kan? Tapi judul ini waktu datang kepada saya itu energi. Oleh karena itu judul ini juga energi. Dan setiap energi pasti punya frekuensi, pasti punya vibrasi. Dan semua orang yang sekarang berhak untuk mendengarkan judul ini, pasti orang-orang yang membutuhkan judul ini. Dan saya yakin selesai kajian pasti akan mengatakan, lah ini yang saya butuhkan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, ya. Kalau kita belajar ke dalam, belajar ke perpustakaan terlengkap yang ada dalam diri, maka kita akan selalu menemukan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan pada saat itu. Percaya nggak para sahabat? Ya, karena tidak ada satu kejadian tanpa kesamaan frekuensi. Kenapa kita hadir di sini hari ini dan judul yang ada adalah ini? Itu karena ada kesamaan frekuensi. Jadi energi ini adalah energi yang kita butuhkan saat ini oleh kita. Oleh karena itu saya doakan semoga kajian hari ini betul-betul bisa meningkatkan kesadaran kita semua yang hadir di sini. Baik. Pertama saya mau bicara dulu kata unik. Seperti biasa ya, supaya tidak salah kaprah. Saya coba searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebetulnya unik itu apa sih? Ternyata unik itu dalam kamus, unik artinya tersendiri dalam bentuk dan jenis. Jadi unik itu tersendiri, baik dalam bentuk maupun dalam jenis. Itu yang disebut dengan unik. Kadang-kadang kita secara tidak sadar sering mengatakan kata-kata ini unik banget ya. Mungkin pernah mengatakan itu. Lihat benda, lihat barang, secara spontan kita mengatakan ini unik sekali ya. Biasanya kita mengatakan unik pada sesuatu yang langka, bukan? Jadi unik itu sebenarnya bukan kelangkaan. Tapi unik itu artinya tersendiri dalam bentuk dan jenis. Itu menurut kamus. Atau persamaan katanya adalah lain daripada yang lain. Kata lain lagi adalah tidak ada persamaannya dengan yang lain. Kata yang lebih singkat lagi, unik itu artinya adalah khusus. Paham ya? Oke. Nah, itu unik. Keunikan itu keadaan unik. Jadi kata-kata unik itu sudah mewujud menjadi satu keadaan. Itu yang disebut dengan keunikan. Saya selalu ya memberikan prolog seperti ini supaya kita sepakat dengan istilah yang akan kita gunakan. Baik. Sebelum saya lanjutkan, coba kita uji kata unik ini dengan satu pertanyaan. Apakah manusia yang ada di bumi sekarang ini, yang jumlahnya kurang lebih 8 miliar, masing-masing individu manusia ini unik gak? Unik. Saya ini unik gak? Unik. Bapak Ibu unik gak?
Unik. Kenapa? Bentuk wajah kita berbeda. Walaupun modelnya sama. Modelnya sama, ya. Mata kita dua di depan, telinga kita dua di pinggir, hidung kita dua ya di depan, mulut kita satu, modelnya sama. Tetapi secara spesifik wajah kita yang 8 miliar ini tidak ada yang sama. Tidak ada persamaannya dengan yang lain. Hebat gak Allah? Hebat ya? Berarti kita semua ini sepakat ya? Unik kan? Unik. Wajah kita unik gak? Unik. Sifat kita unik gak? Unik. Ya. Bahkan yang kembar pun tidak ada yang kembar betul-betul persis sama. Selalu ada sisi lain yang membedakannya. Oke. Berarti kalau kita semuanya unik, kita dengan yang lain itu beda atau sama? Beda. Siapa yang menciptakan perbedaan itu? Ya, Sang Pencipta. Kebayang gak kalau wajah kita semuanya sama? Kebayang gak? Kebayang gak kalau suara kita semuanya sama? Kebayang gak kalau sifat kita semuanya sama? Kebayang gak? Betapa susahnya kita hidup ini. Orang datang walaupun belum terlihat wajahnya, hanya mendengar suaranya saja. Karena di suara itu sudah ada keunikan, kita bisa kenal itu suara siapa. Kita putar lagu di radio, ya, dengan suara kita bisa kenal. Ini suara siapa? Si A, si B, si C. Bayangkan ya, artis yang segitu banyak, suaranya nggak ada yang sama. Bahkan kita bisa kenali frekuensi suaranya. Betapa uniknya setiap diri kita. Sadar sekarang. Jadi kita ini unik. Unik. Kita dengan yang lain beda. Beda. Tetapi kenapa kita ingin agar orang lain harus melakukan seperti yang kita pikirkan? Kenapa kita tidak menyadari keunikan ini dan sering memaksakan seolah-olah yang unik ini, yang beda-beda ini harus sama? Saya dari dulu termasuk orang yang tidak setuju anak-anak di sekolah itu pakai baju seragam. Gak setuju. Apalagi ketika baju seragam diperjualbelikan. Apalagi itu membebani orang tua. Apalagi dibatikan. Apalagi harganya di-up. Padahal di lingkungan pendidikan. Karena apa? Saya khawatir ketika anak-anak kita dikasih baju seragam, anak-anak kita diperlakukan seragam oleh gurunya. Sehingga di sekolah itu ada yang namanya batas nilai minimal yang harus dicapai. Sehingga anak-anak yang tidak suka matematika dipaksa belajar matematika. Yang tidak suka bahasa Inggris dipaksa belajar bahasa Inggris. Yang tidak senang musik, tidak berbakat, dipaksa harus belajar musik. Akibatnya mereka jadi stres di sekolah. Kenapa? Harus belajar sesuatu yang berbeda dengan keunikan dirinya. Bahkan yang lucu lagi, orang tua di rumah pun tidak pernah menghargai keunikan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Begitu anak lahir, mereka harus sama semuanya. Keyakinannya harus sama. Agamanya harus sama. Cara berpakaiannya harus sama. Dipaksa harus sama. Dan tidak ada kebebasan untuk memilih.
Berarti apa yang kita lakukan selama ini terhadap orang lain melanggar keunikan individu apa tidak? Melanggar apa tidak? Melanggar. Jujur ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu benar-benar kenal kepada anak-anak yang dititipkan sama Bapak Ibu? Kenal apa tidak? Kenal apa tidak? Jawab dulu. Kenal? Kalau kenal saya tanya lagi, sudah tahu nggak tipe otaknya anak kita apa? Bahkan orang tua banyak yang saya tanya, itu golongan darahnya apa? Sekarang dunia sains bahkan sudah bisa mengelompokkan ternyata golongan darah itu bukan sekedar untuk transfusi darah ketika kecelakaan. Tapi golongan darah menceritakan kepribadian seseorang. Sampai di situ. Jadi setiap orang itu harusnya diperlakukan berbeda sesuai dengan keunikan dia masing-masing. Makanya setiap individu puncaknya nanti akan menjadi dirinya sendiri. Dan kita ini sebetulnya korban dari ketidaktahuan tentang keunikan itu. Sehingga kita ini semua oleh orang tua kita diperlakukan sama, walaupun kita ini jelas-jelas berbeda. Makanya kita ini hidup tidak jadi diri sendiri sebetulnya. Kebanyakan kita itu justru menjadi orang lain. Makanya kita tidak heran kalau gampang berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Sampai di sini mengerti? Oke. Jadi ini nanti bisa refleksi Bapak Ibu. Makanya sekarang ini sudah ada yang namanya teknologi untuk profiling. Bayangkan ya, dari tanggal lahir, dari golongan darah kita bisa profiling. Anak ini tipe otaknya seperti apa dan dia ingin diperlakukan apa? Coba, Bapak Ibu menyuruh sesuatu pada anak. Kan bukan karena ibu bapak kenal keunikan anak ini. Ibu bapak menyuruh sesuatu pada anak hanya berdasarkan cara yang pernah ibu bapak dapat dari ayah ibu kita. Betul nggak? Ayah ibu kita pun diperlakukan oleh kakek nenek kita. Akibatnya apa? Ini perlakuan ini menjadi turun-temurun terwariskan. Bahkan cara berpikir pun sama. Makanya saya sampai bikin 2 siklus, 2 sesi khusus berbicara tentang memutus siklus keturunan. Karena apa? Kita secara tidak sadar sering mewariskan sesuatu yang didapatkan dari kakek nenek kita, dari leluhur kita, yang itu sesungguhnya telah membuat kita pun terpenjara oleh situasi itu. Dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dalam sesi konsultasi pribadi, saya menemukan data. Jadi setiap saya mendapatkan tamu yang konsultasi secara pribadi ya, saya catat itu. Itu adalah data. Saya kelompokkan. Ternyata banyak sekali di dalam kehidupan ini orang yang melakukan aktivitas kehidupan yang sesungguhnya yang dia lakukan itu sama sekali tidak membuat dia bahagia. Karena berlawanan dengan keunikan dirinya. Dan ternyata dampak lebih lanjut lagi, tubuh fisik menjadi sakit. Karena dia stres. Harus melakukan setiap hari sesuatu yang sesungguhnya dia sendiri tidak senang melakukan itu. Cuman karena lingkungan memaksa harus melakukan itu, dia ikut saja menyerahkan diri pada lingkungan sehingga dia kehilangan jati dirinya, kehilangan keunikan dirinya. Nah itu bukan sekedar sakit, tetapi akibatnya dia jadi salah tempat dalam kehidupan ini. Coba, saya sering membuat ilustrasi. Ikan itu jenius nggak ibu bapak? Jenius. Kalau di ekosistemnya, kalau dia tinggal di air, sejak lahir dia langsung bisa berenang. Jenius, gak perlu latihan.
Karena memang dia jenius ketika tempatnya, ekosistemnya, habitatnya di air. Burung jenius nggak? Jenius. Kalau habitatnya di udara, burung hanya beberapa hari setelah lahir, kepek, aja bisa terbang. Karena memang dia jenius, kalau tempatnya benar. Nah sekarang, kalau Bapak Ibu sudah bisa menjawab bahwa diri kita ini semuanya adalah unik. Jujur ya, kita semua jenius apa tidak? Jenius. Kalau berada di tempat yang tepat sesuai dengan keunikan kita sendiri. Nah, kenapa ya saya kok hidupnya tidak bahagia? Ekonomi sulit, badan sakit-sakitan, kerja tidak menyenangkan, bahkan kerja terasa sebagai beban. Bahkan kita sering dibilang oleh orang lain, kamu itu bodoh. Coba, kalau ikan diangkat dari air, bodoh nggak ikan? Bodoh. Sama seperti burung, jangan di udara, suruh ke air, jadi bodoh. Jadi sebenarnya bodoh itu istilah yang kita sebut untuk memberikan nama pada satu situasi di mana situasi itu sebetulnya salah tempat. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, ada nggak anak yang bodoh? Nggak ada. Nah yang suka bodoh-bodohin anak, itu yang bodoh itu adalah yang ngomongnya. Karena dia tidak kenal keunikan anaknya sendiri. Dia tidak kenal tempat dia di mana. Coba, pernah nggak Bapak Ibu melakukan profiling? Anak saya ini tipe otaknya apa, golongan darahnya apa, kepribadiannya seperti apa, harus diperlakukan seperti apa. Pernah nggak? Enggak. Lalu yang dilakukan? Yang dilakukan saya, kumaha uing. Betul nggak? Ketika anak tidak nurut sama kita, tidak pernah memahami karakter anak. Justru kalau anak tidak nurut, dianggapnya anak nakal. Padahal sebetulnya apa yang kita perintahkan pada anak itu tidak sesuai dengan keunikan anak itu. Makanya saya pernah secara khusus bikin di YouTube itu ya, bahwa anak adalah tamu agung yang datang ke semesta yang harus dihormati oleh kita. Untuk apa? Untuk menjadi diri mereka sendiri. Oke, sampai sini terlalu panjang nih membahas judul. Jadi ngerti ya sekarang? Unik dan keunikan ngerti? Oke, kalau sudah ngerti kita lanjut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Ini surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat yang ke-56. Boleh dicatat nomor suratnya, supaya nanti bisa diuji sampai di rumah dilihat kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka. Itu ada tasdid itu. Boleh nggak boleh innaka? Itu harus dengung. Ya. Innaka. Ya. Latah. Itu ha besar. Ha. Latah di. Di itu harus 2 harokat. Itu matobai. Karena kasroh menghadapi ya mati. Ya. Man idhar. Nun mati ketemu alif. Ya. Man ahbabta. Bab. Gitu ya. Harus ada qalqalah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin itu dengung lagi. Walakin dengung ya. Walakinallaha yahdi mayyasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Saking sibuknya kita ngurusi tata cara membaca, kadang-kadang kita lupa isinya apa. Ya. Betul nggak? Lucu ya kita ini. Padahal Quran itu surat. Kalau surat itu ada pesan di dalamnya, ya. Udah tata cara bacanya gak saya ajarkan ya, udah pintar-pintar.
Pasti ini yang di sini wajah-wajahnya sudah wajah Iqra 6 ini, ya. Ya. Jadi kita lihat artinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya. Kemudian walakinnallaha yahdi may yasha itu nun, itu lebur sama iya. Itu namanya idgham bigunah. Ya. Nun lebur pada iya. Enggak boleh man yasha, may yasha. Ada yang meragukan sama saya kalau saya ini anak guru ngaji gitu. Bapak saya ini guru ngaji. Ya. Bapak saya bukan agamanya sama dengan Bapak Ibu, ya. Dari kecil kita udah biasa ya belajar ngaji kayak gini. Dari umur 7 tahun huruf ikhfa saya udah hafal. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Paham sampai di sini? Oke. Jadi urusan hidayah itu tidak ada urusan KKN. Tidak ada nepotisme. Tidak ada. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, ini harus dibantu nih tafsirnya dengan ayat lain. Kok Allah hanya memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya? Kalau kita tidak menggunakan ayat lain, seolah-olah Allah itu menghendaki si A dan tidak menghendaki si B. Lalu Bapak Ibu nunggu aja dikehendaki oleh Allah. Awas ya. Nah, jadi Allah itu di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi Allah itu hanya akan memenuhi janjinya kepada mereka yang berharap. Maka mereka yang berharap, yang berkehendak, pasti akan dikehendaki oleh Allah. Oke, logikanya gimana? Kan kita ini oleh Allah sudah diberi kehendak. Allah yang maha berkehendak sedang menunggu kehendak kita. Nah, ketika kehendak kita muncul, maka dikehendaki oleh Allah. Ketika muncul dua kehendak, terjadilah pertemuan dua kehendak. Terjadilah yang namanya kun fayakun. Paham ya? Jadi kalau begitu, ingin nggak Bapak Ibu dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk? Ingin. Caranya gimana? Caranya tidak boleh pasif. Kitanya harus menunjukkan diri sebagai orang yang ingin. Paham ya? Jadi jangan kemudian memahami ayat ini, ya sudah nunggu aja dikehendaki oleh Allah. Padahal Allah sudah ngasih kehendak sama kita. Munculkan kehendak pada diri kita, maka akan dikehendaki oleh Allah dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu ingin hidup seperti apa? Ingin penghasilan sehari berapa? Ingin rumahnya seperti apa? Ingin mobilnya seperti apa? Ingin kehidupannya seperti apa? Bapak Ibu sudah diberi kebebasan untuk menghendaki itu. Tetapi hati-hati. Bukan sekedar menghendaki. Pikiran, kata-kata dan perbuatan kita harus selaras dengan kehendak kita. Jadi kalau yang belum punya pasangan, tidak cukup berdoa, ya Allah berikan kepadaku pasangan hidup. Gak cukup. Setelah doa itu harus bikin kasurnya double. Sudah doa tapi kasurnya single. Itu tidak sesuai. Tindakan kita tidak sesuai dengan doa kita. Apakah sudah selesai dengan kasurnya double itu sudah cukup? Belum. Tidurmu gak boleh di tengah.
Ya tidur di pinggir. Imajinasikan seolah-olah pasanganmu sudah ada di pinggirmu. Jadi itu harus selaras. Makanya doa itu adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, keyakinan dengan kata-kata kita sendiri. Ya Allah, kalau pakai sepeda motor terus kehujanan ya Allah, sering masuk angin. Saya ingin mobil ya Allah. Mobilnya merek ini ya Allah, warnanya ini ya Allah. Cukup? Gak cukup. Besok-besok sebelum mobil ada, rumah kita dirombak. Belum ada garasinya, bikin garasi dulu. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Tapi kalau rumah aja tidak punya garasi, minta mobil, tidak sesuai. Itu yang menyebabkan kita tidak mengerti selama ini kenapa kok saya gini-gini aja. Karena tidak selaras. Properti yang ada tidak mendukung. Ini ilmu mahal sebetulnya. Ini mahal sekali ini ya. Tapi saking mahalnya saya bagikan. Gak apa-apa. Dibagikan ya, bagikan. Tapi praktekkan ya, praktekkan. Oke, lanjut dulu. Kan sama dengan orang minta sehat sama Allah, ya. Hatinya tidak pernah bahagia. Hidupnya nggak pernah istirahat. Otaknya nggak pernah istirahat. Makannya sembarangan, kan nggak mungkin sehat. Betul nggak? Pengendalian dirinya tidak bagus. Berjemur aja di sinar matahari nggak pernah. Pergi ke alam nggak pernah. Ya, olahraga nggak pernah, hubungan sosialnya amburadul, banyak musuh di mana-mana karena nggak jujur. Ya, minum air putihnya juga sekedar menghilangkan haus, bukan memenuhi kapasitas air 75% dalam tubuhnya. Hubungan dengan Allah juga tidak bagus. Bahkan Allah pun dianggap sumber penyakit. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang doanya, ya Allah, tolong cabut penyakit yang engkau berikan padaku. Kata Allah, kapan aku ngasih penyakit sama kamu? Allah tuh sumber kekuatan positif. Sehat dari Allah. Tapi sakit bukan dari Allah, hati-hati. Begitu punya pikiran sakit dari Allah, nggak akan sembuh-sembuh.